Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilma. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah atas segala nikmat dan anugerah yang begitu besar, khususnya dengan dimudahkannya kita kembali bermajlis ilmu di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dan kita sama-sama mengambil pelajaran dari peristiwa besar kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita sebut peristiwa besar? Jadi jamaah sekalian, 10 tahun di Madinah, hampir setiap tahunnya itu ada peristiwa-peristiwa. Tahun pertama ya peristiwa hijrah itu sendiri, pembangunan masjid, syariat adzan. Kemudian nanti pindah ke tahun berikutnya, ada peristiwa perang Badar. Tahun ketiga ada perang Uhud. Tahun keempat mulai ada pengusiran Yahudi dari kota Madinah. Tahun keenam peristiwa yang kita bahas, yaitu Hudaybiyah. Kemudian nanti tahun ketujuh ada Umratul Qadha, ada Khaybar. Kedelapannya ada Fathu Makkah. Kemudian nanti ada tahun ke-10-nya perang Tabuk. Maka kalau boleh milih, tentu ya kita pengennya semuanya ada, karena sepanjang itulah kaum muslimin menemani perjuangan Rasulullah SAW. Tapi kalaupun milih satu atau dua selain Badar, karena Badar itu istimewa sekali, maka pilihannya jatuh di peristiwa Hudaybiyah. Ya, dengan berbagai alasan. Pertama, dari sisi akidah, peristiwa Hudaybiyah itu membawa hujjah bahwa akal harus ikut
taat adanya dalil. Nanti kita akan tahu ya poin-poin terkait dengan perjanjian atau isi perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita pahami secara akal, nggak ada yang menguntungkan kaum muslim. Bahkan cenderung Islam dirugikan. Maka nanti ada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau sampai wafat itu sering sekali bertobat atas ucapannya. Ya, Umar itu mengatakan dari dosa-dosa yang banyak ditaubati adalah ucapan beliau ngoreksi Hudaybiyah. Tapi wajar, karena ngerasa saat itu kaum muslimin kuat, ya. Bahkan kalau perang terhitung jihad, namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih milih perjanjian. Maka saat itu Umar mengucapkan, alasta bi Rasulillah, engkau itu masih utusan Allah. Ini kan ucapan bahaya sekali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab, Umar, ana abdullah wa rasuluhu. Aku ini hanya hamba Allah dan utusannya. Wallahu nasiri, dan Allah lah yang maha menolongku. Karena ini yang diwahyukan. Logikamu nggak terima, akalmu nggak terima, nggak mau nolong, nggak apa-apa. Allah yang akan menolong. Nah ini. Maka dari sini ada pelajaran besar bahwa akal harus berada di belakang dalil. Kalau kita pikir pakai akal kita, ya mending mati aja jihad. Kemudian yang berikutnya juga kecintaan Rasulullah SAW terhadap para sahabat, baik itu muhajirin maupun ansor. Khususnya ketika beliau membersamai mereka semenjak hijrah. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang ke-18 dari surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh, kata Allah, aku telah ridho terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada Rasul di bawah pohon. Pohon apa ini? Ya, pohon yang ada di Hudaybiyah saat itu. Ya, dalam baiatur ridwan. Ya, ayat ini mengukuhkan kalau Allah meridhoi para sahabat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kegembiraan, sahabat-sahabat yang ikut di baiat ini juga termasuk ahli surga. Makanya tadi kalau suruh milih selain Badar, ya, kalaupun kita hidup dan membersamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pilih di peristiwa ini, Hudaybiyah ini. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, beliau itu ketika terusir dari Mekah, hijrah di usia yang kurang lebih 53 tahun. Ya. Ini nggak mudah ini. Lahir di Mekah, besar di Mekah, bahkan berumah tangga pun awalnya juga di Mekah. Di usia 53 tahun terusir.
Maka saat beliau berjalan mulai menjauh dari tanah dan kampung halaman, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian berbalik lagi sambil mengatakan, wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya walakin qaumil ladzi akhrajuni minki. Demi Allah, sesungguhnya engkau, Rasul ini berbicara dengan kota Mekah ceritanya. Demi Allah, sesungguhnya Mekah adalah tempat yang paling aku cintai. Namun sayangnya masyarakat yang di atasmu itulah yang mengusirku. Rasul sedih. Maka bayangkan aja, kita lahir di mana, besar di mana, hidup sudah nyaman di sana, tiba-tiba umur 50 terusir. Mudah apa susah ya? Susah. Itu terjadi pada Rasulullah SAW. Tapi beliau harus menjalani itu semuanya. Maka di tempat yang baru, yaitu Darul Hijrah, yaitu kota Madinah, Rasulullah SAW membuka dengan doa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad. Ya Allah, anugerahkan kecintaan terhadap Madinah kepada kami sebagaimana cinta kami dulu terhadap Mekah, bahkan lebih daripada itu. Ya, itu permintaan Rasulullah SAW setibanya di Yasrib atau di kota Madinah. Rasul memohon supaya Allah memberikan rasa cinta terhadap wilayah baru ini sebagaimana cinta Nabi dulu terhadap Mekah, bahkan lebih besar. Jadi yang namanya cinta kampung halaman, cinta tanah air, itu fitrah. Nasionalisme itu fitrah, apalagi bagi orang beriman. Sekarang penghuni kuburan Baqiul Gharqad di Madinah dari kalangan sahabat hanya berkisar 10.000 saja. Dan menurut pandangan Imam Suyuti rahimahullah, sahabat itu jumlahnya bisa 140.000. Pertanyaannya, 130.000-nya kemana terus? Di mana mereka dimakamkan? Ya ada yang di Mekah, ada di wilayah Jazirah Arab, ada di luar itu. Dimanapun mereka berkiprah untuk syiar tauhid, menyebarkan agama, dimanapun mereka tinggal di tempat yang baru dan wafat di tempat itu, isinya para sahabat tetap mereka senantiasa cinta tempat barunya itu. Meskipun ya sedih meninggalkan Madinah, meninggalkan wilayah yang dulu membersamai Rasulullah SAW, membuka wilayah baru Syam, kemudian nantinya bisa menembus sampai wilayah Afrika, dimulai dari Mesir terus ke atas sampai ujung Afrika yaitu Maroko, nyebrang lagi ke wilayah yang baru yang tidak pernah dikenal oleh orang Arab awalnya, yaitu daratan Eropa. Tapi mereka di tempat yang baru juga totalitas. Mereka berjuang, syiar, berdakwah, mengenalkan agama dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampai meninggal di sana. Makanya ringkesnya jangan ajari kaum muslimin tentang nasionalis. Yang paham akan cinta terhadap negerinya itu kaum muslimin. Karena pendahulu kita, khususnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka telah mengamalkan jauh sebelum kita lahir.
Jadi fitrah cinta terhadap negeri itu. Cuma yaitu, apakah kemudian cinta ya tidak ada isinya, itu beda. Harus ada isinya itu baru ketakwaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah dengan masjidnya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, baru membangun ekonomi halalnya. Kalau hanya negeri tapi tanpa ketaatan, Allah sudah memberikan contoh-contoh yang lain. Allah ciptakan masyarakat yang kuat sekelas masyarakat Ad, kaum Ad. Gunung bisa diukir, kalah gitu. Tapi ketika tinggal di suatu wilayah, diberikan keistimewaan dunia, tapi hilang ketaatannya, Allah kirim, Allah lahirkan dari bangsa Ad, sebagaimana firman Allah, idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Ketika saudara di antara kalian yang bernama Hud berdakwah, ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Ya, mau nggak beriman? Ada yang menerima, tapi sedikit. Yang banyak yang menolak. Sehingga Allah turunkan azab, angin, puting beliung. Yang selamat sama Nabi Hud diajak keluar dari wilayahnya itu, membangun wilayah yang baru, negeri yang baru. Kalau hari ini dari Madinah ke utara 300 km kurang lebihnya, dikenal dengan Madain Soleh. Awalnya semuanya orang beriman, sisa dari kaum Ad. Tapi apakah kemudian bisa beriman terus? Enggak, beda generasi, maksiat lagi, ya, syirik lagi. Allah kirimkan lagi, lahirkan Nabi Saleh, idz qala lahum akhuhum Saleh ala tattaqun. Ketika Allah munculkan saudara kalian, ya, anak dari paman-paman kalian yang bernama Saleh alaihi salam, dan mensyiarkan ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Ada yang menerima, tapi enggak banyak. Yang lebih banyak yang mengingkari. Kemudian Allah turunkan azab, Allah berikan gempa, Allah binasakan mereka dengan suara. Ini kan masih satu marga sini, ya, satu keluarga besar, yaitu Ad dan Samud. Tapi Allah azab dengan gempa bumi, suara. Sab'ata layali wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berapa belas tahun yang lalu kita punya pengalaman gempa Jogja. Bahkan mungkin di antara kita ada saudaranya atau keluarganya menjadi korban. Bukan kemudian kita ingin membuka cerita sedih, enggak, tapi ini kita ambil pelajarannya. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Berapa menit gempa Jogja itu? Ya, sesuai BMKG dulu berapa menit? 7 atau 8 menit. Genepilah 10 menit. Tapi kita tahu dampaknya sebenarnya. Jangan yang di Jogja, Solo Square ya sempat bendet kak. Ya kan? Gempanya di Jogja, Solo Square bendet ngarepnya. Itu dampaknya, gempanya 10 menit. Bayangkan sekarang, umat Ad dan Samud Allah berikan gempa 8 dino, itu rasanya.
Jogja itu cuma 10 menit. Hasilnya kayak gitu. Kita nggak mau ngambil pelajaran, ya jauh sebelum itu kaum Ad, kaum Tsamud, Allah berikan gema 8 hari. Musnah. Allah juga berikan mereka azab suara. Ya, hanya dengan suara Allah binasakan satu kaum. Makanya kalau dunia militer kemudian mengembangkan, ya kan, senjata pemusnah massal dari basic suara, itu mereka sudah punya pengalaman dan punya cerita sebelum-sebelumnya. Kalau orang beriman meyakini hal ini, Allah binasakan satu kaum dengan apa? Suara. Daripada kulaan mesiu, wis larang, butuh senapan, kadang cepat panas, kadang berapa kali macet, ya, maka dikembangkan itu. Senjata bisa menghasilkan banyak korban, ya, tapi hanya dengan basic suara, berapa frekuensinya, berapa disabelnya. Makanya harusnya kita ini mensupport adanya fatwa haram songgoreng. Ya, harusnya gitu. Ya, yang pelakunya nyuwante, mosok ya suara iso gawe wong budek. Sampean wis budek dhisik masalahnya. Lihat dulu Allah musnahkan satu kaum dengan suara. Hari ini sing enak sing gawe ontran-ontran kaya ngono. Ya. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala berikan pembelajaran. Ya. Maka kalau bulan ini kita khususnya masyarakat Indonesia memuliakan dalam tanda petik, ya, menghormati dalam tanda petik karena memang Agustusan, ya, harusnya juga jangan lupakan pendahulu orang-orang yang soleh, di mana dulu kita pernah punya tokoh Islam yang besar, ya karena ilmu salah satunya. Ya. Di saat Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah mengeluarkan fatwa haram, ya, orang yang membidani dan yang dijadikan nantinya ketua ormas besar Nahdlatul Ulama, itu dulu sekembalinya dari tanah suci beliau membuka kajian kitab Sahih Bukhari setelah 100 tahun dilarang oleh penjajah. Ya. Nggak boleh kajian Sahih Bukhari, nggak boleh. Kajian ilmiah hadis nggak boleh, tafsir nggak boleh. Kenapa? Nah, ini mencerdaskan masyarakat. Ilmiah ini. Makanya dulu masa penjajah itu orang Islam boleh kajiannya cuma satu jenis, majelis wiridan, itu yang boleh. Kenapa? Ah, ini enggak, ya, orang pinter-pinter lah ini, nyantai. Penjajah enggak, ya, enggak bakal ada dampaknya. Yang dibrandel, yang dilarang itu yang kajian tafsir, kajian hadis, enggak boleh. Makanya setibanya Hasyim Asy'ari, ya, di Jombang itu mulai membuka lagi kajian Sahih Bukhari setelah hampir 1 abad nggak ada kajian Sahih Bukhari. Dan saat itu pendudukan Jepang, ada peraturan benisuk, masyarakat Surabaya dan sekitarnya itu harus metu melakukan sei kere, bukan sate kere, ya kan? Sei kere, ngadep matahari, dumbrung-dumbrung, ibadahnya orang Sinto. Ya, dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Jepang. Maka dari situlah Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa haram saikiri. Itu tokoh Islam wal muslimin.
ya, berani menegakkan kebenaran. Bahkan bagi kaum muslimin wajib untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Beliau tulis itu, beliau catat fatwa haram sehingga beliau dipenjara. Makanya kalau hari ini kok putu-putu nih, ya kan, dengan fatwa haram sonhor kayak guys, saya bingung ngelus dodo Mbah Hasim nih kalau hidup lagi. Ya, kelihatan syiarnya, kelihatan kokoh di atas agamanya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Hudaybiyah, karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memang sudah dilarang untuk terus masuk kota Mekah. Beliau hanya bisa mentok di wilayah Hudaybiyah. Dan sebagaimana kita sampaikan, Hudaybiyah itu ada sisi masuk wilayah haram, ada sisi yang di luar wilayah haram. Dan Rasul mendirikan tenda-tenda, dan para sahabat pun itu di wilayah yang bukan tanah haram. Namun saat mulai waktu sholat tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin sholatnya jalan dulu. Dari kemah-kemahnya jalan dulu sampai berhenti di tanah yang sudah masuk wilayah tanah haram. Baru sholat itu untuk mencari keutamaannya. Ya. Dan memang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan. Ya, Allah telah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala letakkan rumah ibadah yang paling tua bagi manusia, yaitu Ka'bah, maksudnya Baitullah, ya, rumah Allah yang Allah berkahi padanya. Jadi memang dulu itu semua yang disandarkan kepada Allah itu bentuk pengagungan. Jangan sampai disalahpahami ya. Umpamanya Ka'bah Baitullah atau Masjid Baitullah, rumah Allah, kemudian seakan-akan Allah di dalamnya, jangan. Ya, tapi itu bentuk pengagungan. Seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah utusan Allah. Jangan berkeyakinan apakah kemudian Allah masih butuh, ya kan? Tentara-tentara kaum muslimin mujahidin dikenal dengan jundullah, prajurit-prajurit Allah. Apa kemudian kita yakini Allah butuh prajuritnya? Enggak. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Tapi penyandaran prajurit Allah, ya, Saifullah pedangnya Allah, Asadullah singa Allah, ya, utusan Allah, Nabi Allah, itu menunjukkan pengagungan. Al-Quran kitabullah, ya. Makanya dulu awalnya orang-orang Bani Israel menyematkan orang-orang yang apal Taurat, ya, yang kemudian doanya mustajab, itu dikenal sebagai Ibnullah. Awalnya dulu tidak diyakini sebagai anak Allah, sebagaimana penyimpangan Nasara di hari kemudiannya. Karena kalau disebut Ibnullah, bukan hanya Nabi Isa saja, Uzair juga Ibnullah, dan beberapa orang-orang Bani Israel bergelar Ibnullah. Awalnya, saya bilang awalnya itu hanya pengagungan, tapi namanya setan, iblis menggoda, merusak akidah, sampai ada di zaman masyarakat betul-betul meyakini Allah punya anak. Awalnya pengkultusan aja, penghormatan. Ya. Makanya meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
harta-harta kaum muslimin dalam bentuk wakaf, sedekah jariyah, itu awalnya sebutannya apa? Malullah. Ya, harta Allah. Karena wakaf ini milik siapa coba? Nggak ada yang punya kan dari manusia. Wakaf kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat senior menolak itu. Jangan disebut malullah. Sebutlah malul muslimin, amwalul muslimin, hartanya kaum muslimin. Kenapa? Karena disebut harta Allah, sapa sing wani audit? Ayo, kalau harta Allah, sapa sing mau berani ngaudit sapa ayo? Kualat sampean. Tapi kalau ini harta kaum muslimin, masih bisa itu diaudit itu. Ya, masih bisa itu disidak gitu. Ya. Jadi gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Mekah, khususnya Ka'bah dengan Baitullah, itu kemuliaan. Ya. Allah berkahi padanya. Ya. Kalau di ayat ini disebutkan Bakkah. Ya, kalau kita bisa nyebutnya Makkah karena sama saja. Kultur Arab, ya ini kembali ke bahasa. Kalau kita sebutkan Arab, 3 huruf ain, ra, ba, itu asli makna bahasanya adalah gurun tandus, gersang, padang pasir. Itu secara bahasa Arab. Makanya kalau dari sisi sini Afrika ada gurun pasir apa enggak? Banyak. Berarti di Afrika ada Arab. Di Australia ada gurun pasirnya enggak? Ada. Tengah-tengah benuanya itu banyak gurunnya itu di Australia. Berarti ada Arabnya. Indonesia kayak gak ono ya. Segersang-gersangnya Indonesia saya enek suket, enek ceplukan ya. Artinya Arab itu secara bahasa ya tadi gurun, tapi secara istilah yuk bangsa Jazirah Arab. Ya. Sama Quran secara bahasa kan artinya bacaan yang diulang-ulang, kumpulan bacaan yang terulang-ulang. Itu secara bahasa Quran diambil dari qara'a yaqra. Tapi bukan itu kan yang dimaksud. Yang dimaksud Quran adalah firman Allah. Ya. Yang kalau kita membacanya setiap huruf bisa diganjar 10 kali lipat kebaikan. Itu secara istilah. Begitu juga tadi. Maka orang Arab karena mereka punya bahasa, mereka punya aksen, dan makhraj dari ba sama mim itu sama. Ya, syafatain, bibir depan. Cuma mereka punya istilah tafkhim sama tarqiq. Kalau tebal, jadi wong Arab pengen rodok ngandel nih, ya, dikandel nih, itulah makhrajnya ba. Makanya jatuhnya bunyinya bakkah. Tapi kalau orang Arab pengen nipiskan, ya, itulah makhrajnya huruf mim. Makanya jatuhlah bunyi Makkah. Ya, itu aja perbedaannya sebetulnya. Ya, lebih susah menjelaskan bedanya Solo mbek Surakarta. Lu bingung. Ya. Kalau bedanya Bakkah sama Makkah, nah itu tuh kalau pengen ngandel nih yo Bakkah, pengen meringankan ya Makkah. Sama aksen bunyi di bahasa kita, lek pengen kandel yo dadi J, ya ingin ringan dadi Y. Pengen kandel muncul Jogja, pengen ringan Yogya. Bener kabeh. Ya. Mana yang benar, Jogja apa Yogya? Sama saja. Kalau pengen ngandel nih yo Jogja, kalau pengen meringankan ya Yogya. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih memang Makkah itu menjadi tanah yang barokah karena ada Ka'bah. Ya. Ka'bah artinya tadi secara istilah adalah bangunan tua untuk ibadah. Kalau secara bahasa Ka'bah itu menonjol.
Imam kalau merapikan shaf salat kan mengucapkan sawu sufufakum, atau kadang ada istawu, atau terkadang ada tambahan al-ka'bu bil ka'bi wal mangkibu bil mangkibi. Al-ka'bu bil ka'bi, mata kaki dengan mata kaki. Ya, ka'bun itu artinya mata kaki, polok. Kenapa? Karena paling nonjol. Sikil yang paling nonjol mata kaki. Poloknya sampean delep menonjol, Mas. Ada nggak polong delep? Nggak ada. Ya, dari organ kaki sampai tumit yang paling nonjol apa? Mata kaki. Makanya disebut ka'bun. Ka'batun, nah itu sama cara bahasa, nonjol. Karena yang lainnya lembah, ya. Kemudian tiba-tiba ada bangunan yang menonjol. Diistimewakan untuk sebagai tempat ibadah. Dan wilayah sekitarnya dikenal dengan tanah haram. Disitulah Rasulullah SAW akhirnya memilih untuk sholat, yang ngepasi di tanah yang haram dulu. Sampai kemudian terjadilah perjanjian. Ya. Sebelumnya Rasulullah SAW utus dulu Umar bin Khattab, ya, untuk menjadi duta, atau bahasa kita diplomatnya. Kata Umar, ya Rasul, kalau saya yang pergi, saya yang berdiplomasi, sudah, saya nggak pakai lisan. Pakai apa? Pedang. Ya. Karena Umar tahu masyarakat Quraisy sedang lemah. Karena setahun sebelumnya mereka kalah besar dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Kalah mereka. Jadi Umar tahu, ya, kalau kita ini masuk dengan perang, kemungkinan besar kita menang. Cuma Rasulullah SAW sudah menyampaikan keberangkatan kita dari Madinah ke Mekah bukan untuk perang, untuk umrah. Makanya nggak pakai senjata perang, pakai senjata safar. Tapi kenapa Rasulullah SAW kok mengirim Umar? Karena keluarga besar Umar atau Quraisy Bani Adi itu rata-rata kalau nggak jadi militer panglima, jadinya safarah atau diplomat. Makanya nggak usah heran kalau Umar bin Khattab, kalau sampean pernah dengar, Umar mengusir dari Masjid Nabawi orang yang bahasa Arabnya nggak jelas, bahasanya elek, ya kan, nggak tertata, diusir sama Umar. Sampai-sampai kemudian beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Kenapa Umar kok bisa mengatakan demikian? Karena Umar dan keluarga besarnya itu rata-rata jadi diplomat. Salah satu basicnya diplomat apa? Bahasa, linguistik. Maka bagus bahasanya Umar itu, cocok jadi diplomat. Tapi untuk Hudaybiyah, Umar mau, tapi nggak pakai lisan, pakai pedang. Rasul kemudian menolaknya, sehingga kemudian dikirim Utsman bin Affan. Bahkan nanti ada berita hoak kalau Utsman terbunuh. Maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan duta masyarakat Quraisy yaitu Suhail bin Amr, dan Rasul memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pencatat. Ali memulai catatan perjanjian Hudaybiyah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, hapus, kami tidak meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah, mereka yakin. Orang Quraisy masih mengenali Allah. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tidak mau. Hapus. Ali menolak untuk menghapusnya. Rasul perintahkan Ali,
masahtu alkitabah, aku tidak mau menghapus. Kemudian Rasulullah SAW meminta Ali supaya memberitahu beliau mana sing tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang sebelah mana. Ditunjuk. Kemudian Rasul yang menghapus sendiri. Kemudian Rasul minta lanjutkan Bismillah Allahumma. Maka kemudian ditulislah itu Bismillah Allahumma. Itu mau untuk kalau orang Quraisy. Orang musyrikin mau. Pokoknya kalau Bismillah Allahumma itu mereka terima. Tulis lagi bawahnya. Perjanjiannya ini kan antara Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, enggak, kami tidak meyakini utusan Allah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasul, hapus Ali. Enggak ya Rasul. Ya kan? Saya nggak mau ngapus Rasulullahnya, nggak mau. Ya sudah, mana yang bagian Rasulullah itu sebelah mana? Ditunjuk, kemudian Rasul hapus sendiri. Inilah dalil sampai tahun ke-6, bahkan sampai meninggalnya Rasulullah SAW, beliau memang ummi, tidak baca, tidak nulis. Ya, karena masih banyak orang yang seakan-akan nggak terima kalau Rasul itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Padahal ini keistimewaan, karena betul-betul dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Ya, adapun umatnya memang nggak boleh. Ya, nggak bisa baca tulis, buta huruf, buta aksara, nggak boleh. Iqra, itu dalilnya. Tapi bagi Rasulullah SAW itu sebuah keistimewaan. Ya, jadi jangan kemudian disamakan. Dan orang Arab di masa itu memang yang paling neraca kepintaran itu adalah hafalan, bukan tulisan. Jadi orang kalau cepat hafal, spontan buat syair kemudian hafal, itu yang cerdas. Tapi kalau nyatet dulu, era patek pinter itu. Nah, itu nggak bisa kita jadikan hujah hari ini. Aku rasa nyatet lah, apal-apal. Nah, itu hari ini modus kali. Makanya Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau ummi. Dan salah satu dalilnya di peristiwa Hudaybiyah ini. Beliau sampai minta kepada Ali bagian mana yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasul nggak tahu sebelah mana yang Ar-Rahman Ar-Rahim, dihapus. Sebelah mana yang Rasulullah, dihapus. Ganti Muhammad bin Abdullah. Kemudian mulai dicatatkan poin-poin itu. Yang pertama, Rasul SAW yarji, harus pulang. Boleh umrohnya tahun depan. Rasul setuju. Tulis. Ya. Umar sudah mengatakan saat itu, "Fama hadid daniyah." Kehinaan macam apa ini ya Rasul? Ya, kita bisa aja. Poin yang kedua, wad'ul harbi baina tarafaini 10 sini. Tidak ada perang selama 10 tahun. Ringkasnya gencatan senjata. Baik Madinah nggak boleh nyerang Mekah, Mekah nggak boleh nyerang Madinah. Lagi-lagi Umar berkomentar, kehinaan macam apa? Umar tahu itu akal-akalnya orang Mekah aja. Orang Mekah lagi nggak punya harta, nggak punya senjata. Mereka membangun kekuatan militernya, estimasinya berapa? 10 tahun. Mereka Badr kalah, Uhud juga banyak boncosnya, kemudian Ahzab habis-habisan, lemah. Makanya kalau pengen mengembalikan kekuatan militer Mekah itu butuh waktu 10 tahun. Ternyata Rasul setujui. Umar yang nggak terima, tulis. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini lebih parah lagi. Jadi masyarakat Mekah yang datang ke Madinah, orang Arab saat itu kan Mekah selaku
ikon kemusyrikan, Madinah yang muslim. Dan sekitar itu kan mesti ada gap-gapan, ada yang ngegap ke Mekah, ada yang ngegap ke Madinah. Jadi kalau ada warga Mekah ataupun yang pro dengan Mekah, termasuk salah satunya Bani Bakr, datang ke Madinah, maksudnya apa? Masuk Islam. Maka wajib untuk dikembalikan lagi ke Mekah. Adapun kalau ada orang Madinah atau yang ngegap dengan Madinah, contohnya suku Udza'ah, masuk ke Mekah, maksudnya apa? Murtad. Maka pihak Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikannya. Ini kan sudah kelihatan ini mana yang diuntungkan. Mekah kalau ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau Madinah dan yang ngegap dengan Madinah ke Mekah nggak harus dikembalikan. Rasul tulis, Rasul setuju. Ya disitulah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, alasta bi Rasulillah, apakah engkau masih utusan Allah? Masya Allah. Nggak terima Umar. Nabi hanya menjawab, saya ini cuma hambanya, utusannya. Abu Bakar nggak ada di perjanjian itu, beliau ada di kemah. Umar langsung mencari Abu Bakar, curhat itu, cerita. Ternyata jawaban Abu Bakar itu yang bikin sadar Umar. Nggak ada janjian, belum ketemuan, tiba-tiba Abu Bakar, sudah Umar, Nabi itu hanya hamba dan utusannya. Ya, Allah nasiruhu wa nasiruna. Allah yang akan menolongnya dan Allah yang akan menolong kita. Sudah. Itu yang menyadarkan Umar. Lah kok jawabnya sama? Abu Bakar punya alasan persis sebagai penjelasan Rasulullah SAW. Akhirnya Umar pun bertobat dari ucapannya itu. Ya, Rasul akhirnya menyetujui perjanjiannya. Mereka nggak bisa umrah, mereka harus pulang, ya, dengan perjanjian yang lebih menguntungkan pihak musyrik Mekah. Tapi tiba-tiba di perjalanan Allah turunkan, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sesungguhnya kami bukakan kemenangan yang gemilang untukmu wahai Muhammad. Masya Allah. Perjanjiannya seakan-akan itu kalah, tapi disitulah kemenangan. Makanya kata Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ketika mengajari tabi'in itu, kalian menyangga ayat pertama dari surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, adalah ayat tentang penaklukan kota Mekah. Padahal bagi kami ayat itu adalah kemenangan di Hudaybiyah. Kok bisa? Ya, perjanjiannya yang berat sebelah tapi kemenangan bagi kaum muslimin. Iya. Karena setelah itu mudah sekali bagi kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah, bahkan tanpa pertempuran yang sengit. Dan ayat ini viral, akhirnya kesebar sampai di Mekah pun kesebar. Ada Khalid yang mendengar, ada Amr bin As yang mendengar, dan mereka orang-orang cerdas Arab. Tiba-tiba mereka sepakat untuk gabung di Madinah, dan disitulah nantinya Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid tahu itu, ya, ayat itu punya makna besar. Ya, makanya diajak Amr bin As, kemudian satu lagi yaitu Utsman bin Tolha. Maka Rasul ketika kedatangan mereka bertiga, Rasul mengatakan, kita dapat anugerah yang besar, kita dapat jantungnya Arab. Ya, kita dapat qalbul Arab, kata Rasul, jantungnya Arab. Kenapa? Karena satu, Khalid bin Walid, panglima besar Quraisy saat itu, ya, dengan usia yang masih relatif muda. Kemudian Amr bin Aus selaku diplomat Arab, diplomat Quraisy saat itu, dan Utsman bin Tolha
pemegang kunci Ka'bah zaman itu. Maka Rasul bangga sekali dan senang sekali, bersyukur kita mendapatkan jantung Arab. Panglimanya kena, diplomatnya kena, bahkan yang bawa kunci Ka'bah juga masuk Islam. Sudah, ini nikmat besar. Ya, tinggal tunggu aja. Ya, firman Allah tadi terjadi. Betul, nggak genep 2 tahun. Namanya musuh itu, ya, nggak mungkin musuh Islam itu bisa kuat di atas perjanjian. Karena yang nyelisihi nanti siapa? Bani Bakr. Berarti grupnya siapa? Mekah. Bani Bakr itu sama Khuza'ah itu nggak pernah akur. Dengan adanya perjanjian ini, mereka dipaksa untuk tidak perang. Tapi yang namanya sama-sama musuhan, tetaplah kadang yo bicarane gawe masalah. Dan terbukti itu Bani Bakr membunuh salah satu warga Khuza'ah. Wes, berarti yang menyelisih perjanjian siapa? Mereka sendiri. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita itu, ya, Rasul juga mengumpulkan para sahabat. Dan di Mekah ketika mendengar berita itu, Abu Sufyan belum masuk Islam, masih tokoh Quraisy, ya, langsung sendiri naik kuda berangkat ke Madinah. Tahu ini masalah besar ini. Mau nggak mau harus minta maaf, diperbarui lagi perjanjian. Itu misinya. Datang pertama kali yang dituju siapa? Putrinya. Karena putrinya Abu Sufyan salah satu dari istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Datang ke rumah putrinya. Ya, ketika mau duduk di tikar yang biasa diduduki Rasul, digulung sama anaknya. Bapak nggak pantas duduk di sini. Ya, sakit tak berdarah itu. Ya kan? Abu Sufyan pun dicueki sama putrinya. Akhirnya ketika minta tolong putrinya ngomong kepada Rasul tentang penyelewengan perjanjian ini, putrinya coba bilang, saya nggak bisa membantu ayah. Keluar menemui Abu Bakar. Abu Bakar nggak jawab sama sekali, diam. Ini kan aslinya dulu di Mekah kan semuanya separaan, temenan. Yang membedakan hanya tauhid dan kemusyrikan. Abu Bakar nggak bisa jawab, ganti ke Umar. Diminta tolong Umar, ayo jadilah penengah, ya, untuk perjanjian yang baru antara aku dengan Muhammad. Kata Umar, nggak usah jadi penengah. Tangan kosong apa senjata wis ngono. Ya kan? Saya antar kamu ke Mekah dalam kondisi jasad. Ya, ingat ya, Umar dari perjanjian wis gak klop belas, gak wetem-getem. Sekarang pengen memperbarui perjanjian. Gak ada perbaruan wis, ayo. Tangan kosong apa pakai senjata. Abu Sufyan pun gak bisa berkata-kata. Pulang tangan hampa, misinya gagal tuh. Ya, maka Rasulullah SAW tinggal mengumpulkan, ya, kaum muslimin, ya, tidak sampai 2 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan inna fatahna laka fatham mubina betul-betul terjadi dengan adanya penaklukan kota Mekah. Ya, Mekah menjadi darul tauhid, darul Islam, daulah Islamiyah. Ya, kaum muslimin mampu menghancurkan berhala-berhala di sekitarnya. 2000 manusia masuk Islam. Itu bahkan tanpa ada pertempuran yang sengit. Dimulai dari mana tadi? Dari perjanjian Hudaybiyah, yang mana aslinya Islam dirugikan. Tapi karena ini adalah wahyu, ya, akal kita tinggal sami'na wa ata'na, dan terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan kaum muslim. Demikianlah poin-poin yang terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.